Ya, pandemi COVID-19 yang telah menekan sektor perekonomian membuat setiap bantuan bagi kelompok masyarakat lemah menjadi sangat krusial. Nah, bantuan sosial atau bansos makin mendesak untuk disalurkan karena wabah ini mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sangat signifikan sehingga jutaan orang di negeri ini terancam kehilangan pekerjaan. Namun dalam penyaluran bantuan tentu saja pemerintah juga butuh dukungan dari pihak-pihak lain seperti misalnya perbankan agar penyaluran dana bantuan sosial atau bansos ini sampai ke tangan yang tepat dan juga tentu saja dengan proses yang cepat. Insight kali ini membahas mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos di tengah pandemi COVID-19 bersama saya Desi Anwar. Dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah mengeluarkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, dan Bansos Tunai. Pemerintah menyadari program perlindungan sosial dan bantuan sosial sangat diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berharap penyaluran bantuan sosial dilakukan secara efisien agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Presiden juga meminta sejumlah lembaga seperti KPK, BPKP, dan Kejaksaan dilibatkan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial. Situasinya adalah situasi yang tidak normal, yang bersifat extraordinary. Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas. Dalam program Jaring Pengaman Sosial, Kementerian Sosial telah mengelola program-program bantuan baik secara reguler maupun khusus. Adapun bantuan sosial reguler terdiri dari dua program, yaitu program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako atau bantuan pangan non-tunai. Akibat pandemi COVID-19, terdapat peningkatan target sasaran dan indeks bantuan bagi keluarga miskin dan rentan. Sementara bantuan selama masa pandemi, Kementerian Sosial menyalurkan paket sembako untuk wilayah Jabodetabek. Bantuan sembako senilai Rp600.000 disalurkan selama 3 bulan. Tak hanya bagi warga Jabodetabek, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek. Bantuan diberikan kepada 9 juta keluarga yang tidak menerima bantuan PKH dan program sembako. Penyaluran bantuan sosial ini diperpanjang jika semula hanya 3 bulan yakni April hingga Juni, kini ditambah menjadi hingga akhir tahun. Namun nilainya berkurang dari semula Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Ya, bantuan sosial atau bansos disalurkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar penyaluran bantuan sosial ini tetap berjalan lancar, tentu saja perlu kolaborasi yang baik dari berbagai pihak dan juga apa-apa saja bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perbankan misalnya dalam penyaluran dana bantuan sosial. Di studio kali ini telah hadir bersama saya Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga Direktur Hubungan Kelembagaan dari BNI Sis Apik Wijayanto. Pak Menteri, Pak Juliari, apa kabar? Dan juga Pak Sis. Kabar baik, ini kita masih menjaga social distancing lebih dari 1 meter. Jadi ini penting sekarang karena merupakan protokol kesehatan dalam masa COVID-19 ini. Pak Juliari dan Pak Sis, mungkin yang jelas ya, bantuan sosial ini sangat-sangat penting saat ini, apalagi karena dampak dari COVID ini sudah terasa dari segi perekonomian kita. Banyak sekali yang terdampak dengan ya PHK ataupun dengan pendapatan mereka yang berkurang, sehingga saya lihat ini pemerintah juga sudah menyisihkan sebagian dengan cukup besar ya anggaran untuk memberikan bantuan sosial khusus pada zaman COVID ini. Nah, Menteri
sosial saya lihat ini memiliki peran yang sangat penting, apalagi dalam penyaluran bantuan sosial dan juga penanganan percepatan ya untuk membantu masyarakat. Pak Juliari, di kementerian Anda lebih dari 100 triliun ya dikhususkan, ini di luar bantuan sosial biasa ya, untuk menangani COVID ini. Bulan Juli, ini bantuan ini sejak bulan April, apa-apa saja yang bisa dilaporkan lah istilahnya, pencapaian dari segi penyaluran bantuan sosial ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kementerian kami ini cukup sibuk ya. Ya. Bisa dibilang dari mulai Maret sebenarnya sampai hari ini tuh cukup sibuk karena mendapatkan pekerjaan tambahan, ya, yaitu kita membuat program khusus atau istilahnya bansos khusus COVID-19 ini yang memang kita harus desain secara cepat, ya, anggarkan secara cepat dan salurkan secara cepat, serba cepat lah. Iya, serba cepat. Jadi ya. tentunya Bu Desi, di luar bantuan sosial khusus ini sebenarnya bantuan sosial, program bantuan sosial yang reguler seperti program Keluarga Harapan atau PKH atau program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako juga masih harus tetap jalan. Tetap jalan, bahkan penerima manfaatnya kita tingkatkan. Jadi selama COVID mulai Maret itu untuk peserta atau penerima manfaat dari PKH itu dari 9 juta menjadi 10 juta keluarga. Kemudian ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ini yang reguler. Ya. Kemudian penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini naiknya cukup signifikan dari yang 15,6 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga. Ini kenaikan 4,8 juta keluarga dan juga kenaikan indeksnya dari 150.000 per bulan per keluarga menjadi 200.000. Itu yang reguler. Ya. Artinya ini yang akan ada COVID tanpa COVID tetap juga tetap jalan. Nah, starting April itu kita ada bansos yang khusus ya. Khusus dalam arti memang Presiden meminta agar desain satu program khusus yang ditujukan untuk warga yang terdampak. Ini ada dua, yaitu yang pertama untuk wilayah Jabodetabek, ini kita memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako, ya. Nilai paketnya itu 600.000 per bulan, tapi kita bagi dua penyalurannya. Jadi 300.000 selama 3 bulan. Jadi kalau 1 bulan 2 kali berarti selama 3 bulan tuh ada 6 kali penyaluran. Jadi kemudian sampai bulan Juni ini 2 kali sebulan ya? 2 kali sebulan dan sekarang sudah tahap terakhir, sudah tahap ke-6 ya. Di luar Jabodetabek, karena kan tidak mungkin kita mengorganize pengiriman sembako ke luar Jabodetabek karena logistical nightmare lah. Itu bantuan sosialnya sifatnya tunai. Namun indeksnya sama, yaitu 600.000 per keluarga penerima manfaat per bulan. Dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap ketiga. Jadi 2 program bansos khusus ini sudah tahap terakhir. Tahap terakhir. Jadi khusus untuk bansos ini 3 bulan ya? 3 bulan dan deadline kepada kami itu 15 Juli harus segera selesaikan, walaupun nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, untuk khususnya DKI berapa orang menjadi target? Di DKI itu ada 1,3 juta keluarga, jadi cukup masif. Cukup masif ya. Cukup Tapi masif. Untuk total Depok itu juga Jabodetabek itu 1,9 juta keluarga. Ya memang karena penduduknya banyak ya. Penduduknya banyak dan begini. Kalau di kondisi normal, Bu Desi, di DKI itu penerima manfaat daripada program bansos reguler itu nggak sampai 100.000. Jadi bisa dibayangkan. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini, DKI saja itu tiba-tiba berdasarkan data dari DKI ya, itu warga yang terdampak itu 10 kali lipat daripada penerima yang reguler. Jadi ya masif ya. Ya, nah ini kan bulan Juli ya, 3 bulan ini. Ini sudah penyerapannya itu bagaimana? Ini tadi disebut ya sudah hampir selesai. Itu berapa persen kira-kira? Jadi kalau yang bansos sembako untuk Jabodetabek itu per hari ini mungkin di tahap yang di tahap terakhir ini sudah 50% ya. Nanti tanggal 15 Juli kita selesai semua. Bansos tunai juga kurang lebih mungkin sekitar 40-50% dan tanggal 15 Juli kita pastikan juga selesai semua. Ya selesai semua, tapi kan ini kan COVID ini masih terus berlanjut. Betul, ya. Ini
setelah ini apa yang dilakukan? Masih ada kan khusus Iya, untuk jadi COVID? memang sudah keputusan Presiden bahwa kita teruskan. Karena begini Bu Desi, jadi bantuan sosial tunai ini juga tidak hanya sifatnya seperti bantuan saja, tapi Presiden juga menginstruksikan kepada kami bahwa supaya ini juga meng-create satu consumption. Ya. Ada kegiatan Demand. ekonomi Ada lah kegiatan antara masyarakat. ekonomi, sehingga bulan Juli sampai Desember kita teruskan untuk yang sembako maupun tunai. Namun nilainya besarannya dikurangi dari 600.000 per bulan menjadi 300.000. Tapi durasinya sampai bulan Jadi lebih panjang, Desember ya. Ya karena 6 PSBB bulan. kan juga sudah istilahnya Betul. lebih longgar Sudah sekarang. istilahnya new normal Sudah masuk new normal. Tapi Pak Sis, ini kan tadi disebutkan di luar Jabodetabek itu kan lebih ke bantuan langsung tunai ya. Jadi lebih Iya, khas. iya. Bisa cerita sedikit mengenai peran Iya. dari perbankan misalnya dalam membantu mendukung pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan Ya. ini. Apa-apa Terima kasih saja? Mbak Desi, izin Pak Menteri. Jadi BNI sebagai salah satu bank pemerintah ya, ada beberapa bank pemerintah, ada yang terkumpul Himbara. dalam bentuk himbara ya. Itu punya komitmen sama jadi sebagai agent of development. Nah, disitulah peran perbankan ya, apalagi BNI ya, ini selalu kita support juga program-program pemerintah untuk mendukung sebagai agent of development itu. Dan saat ini kita juga mensupport sebagai mitra pemerintah juga bahwa bagaimana penyaluran bantuan sosial itu melalui perbankan, ya, seperti Bank BNI ini. Jadi kami komitmen untuk menyalurkan bantuan sosial ini khususnya kepada masyarakat, ya. Dan kita juga punya agen-agen yang mana juga di situ juga perannya cukup sangat signifikan juga untuk menyalurkan bantuan sosial itu. Dan selama 3 bulan ini khususnya bagaimana? Sudah berjalan dengan baik Pak Sis sesuai dengan yang diinginkan? Ya, alhamdulillah. Yang kami sampaikan bahwa untuk PKH, ya, PKH itu PKH ini program keluarga harapan ya. Jadi ini bagian penting ini dari program. Ada PKH, ada kartu sembako atau BPNT, kemudian ada bantuan sosial tunai, dan ada program-program yang lainnya juga. Nah, untuk PKH itu Bank BNI sudah menyalurkan sekitar 90% juga. Nah, ini PKH ya. Jadi kalau totalnya itu ada 10 juta, kita sudah menyalurkan 4,2 juta. Ya, jadi hampir 50% ya, dari jadi target. Itu sudah semuanya sudah hampir semuanya lah 99% sudah kita salurkan. Kemudian untuk kartu sembako itu totalnya dari pemerintah itu 20 ya, BNI itu 7,9 juta atau 42% lah, 42%. Jadi share-nya ya. Iya, share-nya. Ya. Nah, itu kita sudah menyalurkan sekitar 91%. Jadi cukup signifikan dan sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan lancar, kerjasama dengan Kementerian Sosial, dengan BNI itu berjalan lancar. Demikian juga bank-bank lainnya juga sama ya. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan baik, dan semuanya bisa berjalan lancar lah. Iya, bagus. Karena memang kuncinya apalagi dengan bantuan sosial ini kan kolaborasi ya antara berbagai macam lembaga, tapi tentu juga dengan pemerintah daerah. Kita istirahat sebentar Pak Pak Juliari, tapi ada yang penting ini mengenai bukan saja penyalurannya, tapi apakah tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight, saya juga masih ditemani oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Topik kita kali ini mengenai bantuan sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dengan suasana COVID-19 ini di mana perekonomian masyarakat itu banyak sekali terganggu, tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau di bawah Kementerian Sosial itu ya angka untuk mengurangi ya kemiskinan ya masyarakat itu kan penting, ada COVID maupun tidak ada COVID. Tapi khusus dengan COVID-19 ini tadi kita sebutkan kolaborasi itu kan sangat penting ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran. Data, nah saya lihat ini data lumayan cukup menjadi challenge atau tantangan. Pak Juliari, dalam menyalurkan bantuan ini teknisnya itu
persisnya seperti apa dan data apa saja digunakan dan apakah memang sesuai dengan sasarannya. Karena saya masih dengar mungkin ada mengeluh yang perlu tidak mendapatkannya, yang tidak perlu justru mendapatkan. Ini kan semua berkaitan dengan kompatibilitas ataupun kualitas dari data itu sendiri. Jadi mungkin yang perlu saya jelaskan pertama adalah data apa sih yang kita gunakan, kan begitu. Yang pertama di Kementerian Sosial itu sejak 2016 itu punya data terpadu namanya DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini juga amanat dari Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin tahun 2014. Di mana Kementerian Sosial itu merupakan kementerian yang bertanggung jawab. Memiliki data sendiri jadi memiliki data berarti. sendiri, big data ya. Memiliki data sendiri terkait mengenai 40% populasi dengan income terendah. Jadi indikatornya itu income terendah. Iya, indikatornya menggunakan dari BPS ya, garis kemiskinan BPS ya. Kalau nggak salah itu garis kemiskinan itu di angka plus minus ya 440.000 per bulan expenditure ya. Jadi itu yang kita gunakan. Kemudian dalam program bansos khusus ya, kalau bansos reguler Bu Desi, kita full 100% menggunakan data itu. Ya, DTKS ini, DTKS data itu terpadu kesejahteraan data terpadu sosial. kesejahteraan sosial. Yang khusus di bawah Kementerian. Ya, Kementerian Sosial. Nah, kalau untuk bansos khusus, ini kita gunakan sebagai referensi saja. Artinya apa? Pada awalnya memang kita agak sedikit dilematis. Artinya dilematisnya itu apakah kita hanya akan menggunakan DTKS atau juga menerima data lain. Nah, kalau menggunakan DTKS saja sebenarnya mudah sekali buat Kementerian Sosial, reliability-nya bisa kita jamin, dan sebagai informasi ada satu survei yang saya lupa. Untuk data terpadu kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang serupa, yang ada di negara-negara berkembang di dunia, itu akurasi daripada DTKS itu mendekati 85%. Jadi kualitasnya cukup tinggi ya? Sangat baik ya. Ada beberapa negara seperti Meksiko, Argentina yang lain yang 60%-an jauh lebih di bawah kita. Nah itu selalu diupdate Pak Juliari, kan kuncinya kan harus ada updating terus. Pada saat kita menghadapi COVID-19, saya berpikir kalau kita hanya menggunakan DTKS, mungkin nanti akan ada warga atau masyarakat atau keluarga yang terdampak yang tidak masuk dalam DTKS, apalagi ya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Apalagi COVID-19 ini kan menimbulkan jumlah warga miskin yang baru kan. Satu bencana yang krisis, masif. Ya. Nah akhirnya kita putuskan dan disupport oleh KPK juga, karena kita konsultasi dengan KPK bahwa kita akan juga membuka ruang bagi daerah, kabupaten kota untuk mengirimkan data di luar DTKS yang akan mereka usulkan untuk menerima bansos. Jadi kuncinya di Pemda. Jadi kuncinya, dan akhirnya terjadilah kombinasi antara DTKS dan non DTKS. Ya. Nah Pemda menggunakan apa dasarnya? KTP mungkin ya? Jadi begini, kita tidak terlalu mengatur. Terserah masing-masing daerah. Terserah masing-masing daerah, karena gini Bu Desi, kami yakin bahwa daerah itu lebih paham, lebih tahu mengenai situasi di daerahnya masing-masing, siapa yang paling terdampak. Oleh karena itu kita sampaikan ke daerah, kalian boleh menggunakan DTKS 100% monggo, mau separuh-separuh monggo, mau nggak pakai sama sekali, artinya benar-benar mereka generate data sendiri juga monggo. Selama yang penting ada by name, by address, dan NIK-nya, nomor induk kependudukan. Jadi yang terjadi untuk bansos khusus COVID adalah yaitu tadi ada data yang dari DKS, ada data yang non DTKS yang dari daerah. Nah selama ini bagaimana selama 3 bulan ini dari segi kualitas datanya dan apakah tepat sasarannya menurut Pak Juliari berapa persen ya kira-kira? Kalau dilihat dari dan kualitas data yang diberikan oleh pemerintah daerah. Data yang diberikan dari daerah Bu Desi memang kita tidak verifikasi validasi ulang lagi karena tidak punya waktu. Ya. Jadi masih serahkan masing-masing. Ya, kita serahkan masing-masing ke daerah dan kita percayakan bahwa data tersebut sudah akurat. Nah ini yang mungkin ada saja yang mungkin menyebutkan bahwa
ada yang kurang tepat sasaran atau ada yang, ya saya kira begini, mari kita lihat secara garis besarnya, secara keseluruhan. Kalau 100% sempurna dengan kondisi pandemi COVID-19 yang segalanya serba mendadak dan harus action cepat untuk mencapai kesempurnaan 100%, saya kira mustahil ya. Seluruh negara dunia juga tidak akan Iya, tapi akuntabilitas kan sangat penting dong. Akuntabilitas sangat penting, saya setuju. Dan secara sudah 3,5 bulan jalan ini, saya bicara apa adanya, keluhan, komplain yang masuk ada, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan dibanding dengan jumlah bantuan yang kita salurkan. Jadi memang kuncinya koordinasi yang sangat baik koordinasi dan kolaborasi dan juga sense of urgency, karena ini kan dengan COVID-19 ini kan kuncinya semua harus disalurkan dengan cepat, Pak. Sis, ini secara teknisnya bagi perbankan ini data apa yang digunakan, apalagi dengan adanya berbagai macam data, keakurasian ini sangat penting ya bagi perbankan. Jadi tadi Pak Menteri sudah menjelaskan bagaimana memperoleh data ya, untuk dari kemudian dianggap layak oleh Kementerian Sosial. Nah, dari Kementerian Sosial data itu masuk ke perbankan, ke BNI ya. Ke BNI, kemudian BNI akan kami lakukan cleansing, kemudian mapping. Cleansing itu apa maksudnya? Ya, artinya membersihkan itu, yang membersihkan ya, kemudian mapping daerah mana, tempatnya mana, lokasinya mana, kita tentukan. Kemudian setelah itu kita buka semacam pembukaan rekening secara kolektif. Jadi karena jumlahnya jutaan banyak ya, sehingga kita buka secara kolektif. Kemudian dari data kolektif ini kita padukan lagi. Jadi kita padukan dengan data Dukcapil dengan NIK-nya. Nah, disinilah peran dari perbankan yang pertama muncul. Jadi di sini KYC-nya apakah double penerima atau tidak. Dan di situ yang pertama itu. Jadi selama ini bagaimana, minimal dalam 3 bulan ini banyak ada yang sedikit lah yang seperti itu, sedikit lah, mungkin hitungan 1 atau 2% saja lah yang kita kembalikan ke Kemensos, dan Kemensos memperbaiki lagi. Itu sangat tidak berarti lagi, artinya sangat kecil lah. Nah, kemudian setelah pembukaan rekening kita cetak kartu. Nih kartunya seperti ini Mbak Desi. Pakai kartu ini ya. Kemudian kita cetak juga PIN-nya juga. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah kita kirim kartu dan PIN ini ke cabang-cabang padanan. Artinya misalnya di Batang atau di Blora, itu kita kirim sesuai dengan yang mapping tadi. Nah, setelah itu, setelah diterima oleh cabang kami yang ada di lokasi setempat, itu biasanya kita koordinasi dengan Dinsos setempat. Ya. Dan mereka ada datanya juga kan, ini harus disesuaikan semua. Betul, kan? ya. Jadi ini satu kartu ini dengan nama untuk keluarganya atau siapapun bisa menggunakan atau sesuai dengan nama? Kartu keluarga sejahtera ini untuk satu penerima, satu keluarga saja. Jadi di sini fungsinya bisa kartu PKH, bisa kartu BPNT atau sembako. Asal orang tahu PIN-nya kan? Iya, nah, ini asal tahu PIN-nya juga. Jangan sampai disalahgunakan. Nah itu, jadi tadi kan pertama KYC dari data yang kita padankan dengan Dukcapil tadi ya. Yang kedua adalah pada saat kita penyerahan ini kan ada Dinsos, ada desa setempat yang juga sama-sama menyaksikan di situ. Apakah namanya sesuai dengan yang tertera di kartu ini, dengan identitas atau berbeda. Jadi itu disitulah yang kedua, KYC yang kedua di situ. Ya, know your customer. Termasuk PIN-nya juga kita lakukan edukasi juga kepada para penerima manfaat ini, kita edukasikan manfaatnya, kemudian kalau menghadapi kartu misalnya kartunya hilang bagaimana solusinya. Itu dia. Ya. Terus lagi ini bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat untuk literasi perbankannya juga menggunakannya juga. Ya. Inklusi keuangannya juga kita arahkan bagaimana pemanfaatan kartu ini. Selanjutnya juga bagaimana kita misalnya ya nasabah ini kan para penerima ini kan tidak hanya berhenti sebagai penerima bantuan sosial saja. Jadi nanti akan kita tahap berikutnya akan kita bagaimana inklusi keuangan untuk berusaha nanti akan kita jelaskan juga. Setelah kartu ini diterima, PIN-nya diterima oleh keluarga penerima manfaat, akhirnya kartu ini bisa digunakan untuk ke ATM ya, dan bagi mengambil PKH ya, khusus untuk sembako, artinya kartu sembako itu bisa menggunakan kartu ini juga. Jadi yang biasanya 200.000 per bulan itu ini menggunakan kartu ini, nah, ini bisa digunakan hanya untuk beli sembako, tidak boleh untuk beli yang lain-lain. Ya, ini yang
yang sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden gitu. Baik, kita Ya. istirahat sebentar Pak Sis, tapi Ya. Pak Juliari masih banyak yang perlu kita tanyakan, khususnya juga ya dari segi mekanismenya, apalagi Indonesia ini merupakan kepulauan yang Iya, begitu betul, ya. besar, dan apalagi kita sekarang Ya. harus istilahnya semua berdasarkan protokol kesehatan, ini ya, pasti tantangannya sangat besar ya kan. Betul, Ini ya. berurusan dengan masyarakat langsung. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih ditemani oleh Insight with Desi Anwar, ada Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga ada Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Topik kita kali ini mengenai penyaluran bantuan sosial. Ini sangat penting di Indonesia ini, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Dan khusus untuk yang COVID-19 tadi sudah disebutkan ya, ada namanya bantuan sosial khusus di DKI itu 1,3 juta dengan namanya bantuan sembako ya, yang senilai 600.000 per bulan, tapi setelah bulan Juli ini 300.000 sampai akhir Desember. Dan di luar Jabodetabek itu bansos tunai ini, jadi lewat inilah transfer ya, dan salah satu caranya mungkin lewat ini transfer lewat bank. Nah, kalau yang 1,3 juta ini tambah yang di Bodetabek itu ada sekitar 600.000 ya total ini. Ini kriterianya ya. Kalau kita tahu kan, kalau program Keluarga Harapan tuh jelas lah kriterianya, ada indikatornya dengan komponen-komponennya, ini semua bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, ini bagaimana yang khusus ini? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apalagi ini semua kan harus dipertanggungjawabkan, ada KPK-nya, nanti ada audit dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang terus terang di awal pada saat kita gulirkan program bansos khusus ini juga challenge juga ya. Tapi kembali lagi kita nggak kerja sendirian. Artinya Kementerian Sosial ini sebenarnya tugasnya apa sih? Tugasnya adalah mendesain, menganggarkan, kemudian menyalurkan dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. Persis. Nah, sehingga ada yang tugasnya adalah mendeliver dan juga menyiapkan data. Nah, Bu Desi, bagi daerah-daerah yang kembalikan ke kita, udah deh kita pakai DTKS 100%, itu membuat hidup kita lebih mudah. Ya, jadi itu karena datanya sudah jelas, ada dan bisa sudah dipertanggungjawabkan. Nah, memang sebagian besar daerah juga menambahkan data yang di luar atau non DTKS. Nah, terus terang Bu Desi, memang dalam hal ini kita sangat mempercayai daerah. Karena tidak mungkin lagi kita lakukan verifikasi validasi ulang, karena waktunya tidak memungkinkan. Kita harus bergerak cepat, Presiden sudah instruksikan harus cepat. Oleh karena itu tentunya reliability daripada data, ketepatan sasaran daripada penerima manfaat bansos ini sangat bergantung daripada daerah. Sehingga kualitas dan kejujuran dari waktu-waktu kami selalu mengingatkan kepada daerah agar benar-benar data yang dikirimkan kepada Kemensos untuk penerima bansos khusus COVID ini benar-benar data yang baik begitu, benar-benar keluarga-keluarga yang paling layak menerima bantuan begitu. Tapi selama ini cukup puas Pak Juliari atau masih menimbulkan, ini kan Indonesia kan dengan begitu banyak provinsi dan kabupaten dan dengan beda-beda kapasitas dari masing daerah, ini apa challenge terbesarnya juga dalam memberikan bantuan sosial ini? Saya kira kuncinya begini, saya kira kuncinya koordinasi dan komunikasi dengan daerah. Kita juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri karena mereka juga punya channel-channel langsung ya ke daerah. Tapi prinsipnya buat kami di Kementerian Sosial, selama koordinasi kita cepat, intens, komunikasi juga dengan baik dengan seluruh daerah, khususnya kabupaten kota, apabila ada isu-isu yang harus segera kita perbaiki, bisa cepat diperbaiki. Jadi kami juga ya harus, tapi mau tidak mau ya harus hadir lah di daerah juga. Tapi terus terang kepanjangan tangan kita itu kan ada dinas-dinas sosial, walaupun bukan di bawah Kementerian Sosial, dia di bawah Pemda langsung ya. Sehingga kolaborasi kami, kerjasama kami dengan dinas sosial itu harus sangat erat, sehingga memastikan bahwa mereka mengirimkan data-data penerima bansos itu yang paling terdampak. Sejauh ini sih kita quite happy lah ya dengan apa yang kita jalankan. Dan kami selalu menyampaikan kepada daerah, kalau memang di tahapan ini misalnya ada
sejumlah keluarga setelah dievaluasi di daerah yang mereka rasa tidak layak, ya ganti saja di tahapan berikutnya. Jadi tidak perlu terlalu jadi sesuatu yang heboh begitu ya. Yang penting datanya semua masuk ya. Yang penting datanya semua masuk sesuai dengan kriteria yang kita persyaratkan, dan ada pertanggungjawaban. Dan ada pertanggungjawaban, yang kita eksekusi. Bantuan sosial ini kan sembako juga. Nah ini pertanggungjawaban mengenai sembako itu, kualitas sembakonya, dan dari segi ini kan harganya 600.000 kan ya. Besar, apakah iya sesuai dengan harganya atau ada markup kan nanti, atau jenis kualitas sembakonya juga tidak? Ini bagaimana memastikan? Ya, saya kira yang pertama tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kita kan juga subject to audit ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini kan pasti satu saat, bukan satu saat, bahkan sekarang pun juga berjalan. Audit dari internal auditornya pemerintah seperti BPKP, nanti ada BPK. Jadi saya kira kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, artinya apakah memang kualitas daripada paket sembako tersebut sesuai dengan harga atau nilai yang kita anggarkan begitu loh. Dan so far ini bagaimana? Cukup puas Pak Juliari? So far ya ada saja satu dua yang menurut kami perlu karena kita kan bukan Kementerian Sosial ya yang melakukan pekerjaan sembako ini. Kita kan bermitra juga dengan sejumlah perusahaan yang jumlahnya puluhan juga. Nah ini memang kita dari waktu ke waktu, tim kami selalu memanggil mereka apabila misalnya ditemukan keluhan di lapangan. Kita langsung ke lapangan, kita cek dari vendor mana ini misalnya begitu. Vendor ini kita langsung panggil. Kenapa ada seperti ini? Kalau sampai terjadi seperti ini lagi, kamu nggak kita pakai lagi ke depannya. Jadi harus cepat memang, dan kita harus ingatkan mereka terus menerus gitu. Dan untungnya ada semacam layanan untuk pengaduan masyarakat juga ya, untuk kita semua harus memastikan bahwa yang bantuan sosial ini tepat sasaran, tapi juga kualitas ya dari bantuan itu memang 100%. Jangan nanti misalnya katanya 600.000 kemudian menerimanya ternyata sudah dipotong, disunat dan lain sebagainya. Ini tadi Pak Sis know your customer ini penting ya. Sejauh ini khususnya dari kartu-kartu yang ini tidak ada atau tidak terlalu banyak ya dari penyalahgunaan ataupun tidak tepat sasaran itu. Kalau itu sudah sangat minim sekali ya. Sudah jadi sangat minim, kalau di daerah apalagi kan kita serahkan langsung kepada masyarakat, dan di situ ada kepala desa, ada RW atau RT sehingga ikut menyaksikan juga. Nah disitulah juga kelihatan bahwa kita benar-benar bahwa yang kita serahkan itu pada orang yang benar. Jadi pasti benar orangnya gitu. Dan platform digitalnya memadai untuk itu. Ini kan semua kan harus berdasarkan teknologi kan Pak Sis? Betul. Ya, jadi kami sebagai pionir untuk penyaluran bansos secara digital sejak tahun 2016 ini kami selalu membangun ya. Pertama dari sisi kartu ini, kemudian dari sisi agen atau e-warungnya. Di situ kita sediakan juga semacam edisi di mana bisa para penerima manfaat ini bisa langsung melakukan transaksi di situ. Jadi sudah digital sekali gitu. Dan masyarakat sudah mulai melek ya, tidak? Nah itu kita sudah sosialisasikan juga pada saat kita melakukan sosialisasi, kemudian kita juga mendampingi setiap saat, kita sosialisasikan agar masyarakat itu betul-betul paham kartu dan pengamanannya, sehingga betul-betul mereka juga mengamankan. Jadi kartunya juga tidak dipegang oleh orang lain. Tidak dimanfaatkan yang lain gitu Mbak Desi. Ya ini harus sering-sering ini betul, kita diingatkan, apalagi ini kartu gampang hilang dan kemudian nanti pinnya lupa dan kemudian titip kepada siapa ini bahayanya. Beda ya dengan uang tunai. Kita break sebentar Pak Sis dan Pak Juliari, kita masih banyak yang kita bicarakan ke depan, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar karena kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, topik kita kali ini mengenai penyaluran bantuan sosial. Saya ditemani oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga oleh Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Tadi Pak Sis mengatakan ini sekarang serba teknologi, ini termasuk bantuan sosial ini semuanya kan mau tidak mau kan harus platform teknologi. Apalagi di Indonesia ini dengan pulaunya begitu beragam dan ini kalau Pak Sis melihat ya. Ini kan beda lah kalau kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok seluruh Indonesia ini semua bagaimana? Karena kita juga memiliki namanya digital
divide ya dari Iya. segi Ya, ya tidak merata dari segi Iya, iya. kapasitas penggunaan, tapi dari segi Iya. infrastrukturnya kan juga untuk Betul. menerima Iya. bantuan sosial atau Iya, iya. pendidikan Iya. finansial ini kan tidak seragam. betul. Bagaimana? Betul, Mbak Desi. Jadi kondisi negara kita yang kepulauan dan jaraknya yang sangat jauh ya, itu juga salah satu tantangan lah bagi kita. Tetapi itu bukan salah satu hambatan gitu ya. Jadi kita punya digital itu yang kita manfaatkan secara maksimal. Contohnya adalah tadi ya, e-warung kita digitalisasi. Kemudian juga warung yang E-warung ya? Iya, e-warung itu kita digitalisasi. Jadi ada Kube juga, itu kita digitalisasi juga. Nah ini untuk menjembatani agar para penerima manfaat ini, para pemegang kartu KKS ini tidak jauh-jauh. Jadi nggak harus ke kota. Jadi mereka bisa mencairkan PKH-nya di agen tersebut. Kemudian untuk Berarti kan harus ada wifi-nya, harus ada koneksi iya, betul. internetnya, Nah, harus itu ada salah satu perangkatnya. tantangan juga Iya. ya. Itu kita juga punya namanya edisi yang beda ya, yang offline juga gitu, yang edisi offline juga. Terus kemudian juga kita juga komunikasi juga dengan Telkom juga sebagai BUMN juga. Kalau seandainya ada blank spot, kita minta untuk segera dipasang transponder di situ sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar, untuk transaksi juga bisa berjalan lancar. Sehingga untuk masalah komunikasi mudah-mudahan ini sekarang sudah mulai bagus ya. Tapi kira-kira pasti khususnya di bagian timur masih ada yang bolong-bolong yang harus diperbaiki kan. Jadi solusinya adalah edisi yang offline tadi. Jadi offline. Jadi bisa dilakukan edisi offline, nanti suatu hari close bisa kita tutup dengan edisi offline. Tapi ngomong-ngomong selama COVID-19 ini ada challenge untuk dalam mungkin ini salah satu jalan keluarnya ya, karena semuanya dilakukan serba digital, tidak terlalu perlu Betul Mbak Desi. Jadi kemarin kan kita juga mendapatkan tambahan totalnya itu 4,8 juta ya untuk kartu sembako ini. Yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi dari 15,5 juta tambah 4,8 yaitu. Itu tambahnya. Nah ini adalah masalah yang kita hadapi adalah kemarin itu COVID ya, mulai Maret, April, dengan adanya PSBB, Juni tidak dengan boleh adanya ada PSBB. pergerakan mobilitas. Tapi kami dengan Kemensos ya, kita selalu bekerja dengan maksimal ya untuk memantau daerah-daerah mana ya. Sabtu Minggu kita serahkan kartu itu sehingga sampai saat ini sudah 90% dan alhamdulillah tinggal penyalurannya sudah 100%, tapi pencairannya yang 90%. Gitu. Nah ini salah satu tantangan juga yang kita hadapi. Kita tetap sosialisasi dengan kondisi yang ada ya, ada PSBB, kemudian dengan protokol kesehatan. Nah kita juga menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kalau misalnya ada KPM yang mau mencairkan, kita atau pada saat penyerahan kartu kita sudah harus, para penerima manfaatnya harus menggunakan masker. Kedua di lokasi itu kita sediakan tempat cuci tangan ya. Kemudian begitu masuk ke ruangan atau yang tempat pembagian, kita ada pengukuran suhu. Itu ini sekarang sudah standar ini. Ya. Ini new normal ini. New normal ya, harus normal. Ya, harus nah, kita hadapi. Bagi petugas banknya juga itu harus pakai masker, pakai sarung tangan ya. Terus kita juga mengatur bagaimana cara mengantrinya. Kalau bisa tidak mengantri ya. Kalau bisa tidak mengantri, karena kita juga koordinasi dengan dinsos tempat ya, dengan pendamping kita koordinasi untuk kita buatkan jadwal. Jadi nggak pada saat 1 jam itu menumpuk di situ, tapi kita ada jadwal-jadwal tertentu ya, yang sehingga masyarakat atau tidak boleh menumpuk tidak menumpuk begitu. Jadi dan selama ini tidak ada masalah kan dari tidak ada masalah. Diimplementasi. Ya, semuanya tidak ada masalah. Ya. Mungkin Pak Juliari, ini saya tertarik mengenai implikasi dengan adanya semua basis teknologi ini. Ini kan di Indonesia ini kalau kita lihat kan infrastruktur dari yang istilahnya digital gap ini kan mau tidak mau kan harus jadi prioritas. Ini juga bisa membuat yang namanya financial inclusion ya. Jadi orang-orang atau masyarakat di daerah yang selama ini tidak terjangkau kan juga bisa. Apa kira-kira yang dampak positifnya yang terasa dengan digitalization ini? Ya, jadi Bu Desi ya, begitu beberapa tahun yang lalu kita mulai penyaluran bantuan sosial yang sifatnya tetap seperti bantuan pangan non tunai, kartu sembako sekarang di refer kartu sembako,
atau juga dengan peserta program Keluarga Harapan PKH secara digital itu menaikkan cukup drastis financial inclusion. Jadi lebih banyak orang yang Jauh bisa. lebih banyak yang sekarang punya rekening dan aktif kan. Ya. Nah, yang kedua Bu Desi sebenarnya ini juga tidak hanya financial inclusion karena pemilik atau nama di kartu tersebut itu adalah perempuan. Jadi yang menariknya tidak hanya financial inclusion untuk penduduk atau populasi kita, tapi khususnya lagi financial inclusion di antara perempuan meningkat drastis sekali. Karena semua nama atau pemegang kartu itu, pemegang kartu keluarga sejahtera ini adalah nama ibu daripada keluarga tersebut. Itu sudah benar karena takutnya Jadi- kan bapaknya nanti malah dibelikan rokok, ya kan? Iya, betul. Hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk keluarga. Iya, iya. Kasihan istri anaknya Iya. ya. Jadi luar biasa. Jadi ini di samping menyalurkan bantuan bentuknya tetap seperti BPNT ataupun yang conditional seperti PKH, ini sebenarnya dengan digitalization daripada kita punya social welfare program ya, ini financial inclusionnya luar biasa. Iya. Nah, Jadi- tapi lebih penting lagi daripada financial inclusion, ini kan sebenarnya bukan hanya bantuan untuk istilahnya memberikan ikan saja. Itu Betul, kan betul. harus ada menjadi Iya, iya. inilah Betul. kail lah. Iya, Ini iya. sudah kelihatan Pak Juliari sesuai dengan program yang namanya Keluarga Harapan ini bukan kita terus-menerus mereka Iya. Dapat bantuan. dapat Ya, bantuan. jadi, Ini kan harus ada perekonomian yang berputar dan juga kegiatan masyarakat yang bisa lebih lama semakin meningkat. Jadi roadmap kita ke depan antara lain pengentasan kemiskinan itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan tapi juga melalui pemberdayaan, Ya. empowerment Iya, ya, khususnya dari sisi ekonomi. Nah ini sangat penting Bu Desi, artinya apabila si keluarga tersebut sudah secara financially inclusive, dia sudah memiliki rekening dan aktif, nanti ke depannya tantangannya program-program pemberdayaan kita seperti di Kementerian Sosial ada program namanya program kewirausahaan sosial. Seperti memberikan grant lah, dana hibah untuk startup begitu ya. Ini bisa kita lakukan juga secara elektronik ya. Ya. Artinya dengan uang yang ada di rekening tersebut keluarga penerima manfaat itu bisa digunakan untuk linkage dengan beberapa program pemberdayaan lainnya. Jadi bisa naik kelas iya, lah. jadi istilahnya. dengan satu rekening Iya. ya yang dimiliki oleh keluarga tersebut, yang tadinya rekening ini hanya digunakan untuk menerima bantuan, dia cashing out, Iya, cashing iya, out iya. ya. Nanti ke depannya apabila sudah semakin sejahtera si Iya. keluarga bermanfaat ini dia akan mikir, oke, saya bisa gunakan uang yang ada di rekening ini untuk apa lagi? Iya. Iya. Tidak hanya sekedar cashing out, iya. tapi Atau mungkin bikin bisnis baru. bikin bisnis baru, Iya, dia iya. membayar loannya Iya, misalnya iya. pinjaman, Iya. semuanya dilakukan secara Iya, elektronik. baik. Iya. Jadi luar biasa juga. Nah ini penting, kita istirahat sebentar, tapi poin ini sangat penting Iya, iya. karena dari tujuan dari program ini kan justru Jadi bisa untuk kemana-mana. mensejahterakan Iya, iya. masyarakat sehingga kedepannya Betul. juga semakin Iya, iya. banyak orang yang bisa menjadi istilahnya Iya. entrepreneur ya, Iya, bisa iya. Betul. itu juga dan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian ya di masyarakat. Kita masih ada satu segmen lagi Insight with Desi Anwar, jadi jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita ditemani oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Tadi menarik sekali mengenai bantuan sosial dan yang reguler. Kita sekarang fokus yang reguler itu ada namanya program PKH ya, ini yang setiap bulan ya, dan ada datanya sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut, sekitar mungkin per bulannya bisa 75.000 ya bagi keluarga miskin. Tapi kan tujuannya sebenarnya ini kan untuk mensejahterakan Iya, iya. masyarakat Indonesia, mengentaskan kemiskinan, Mengentaskan menaikkan menaikkan kelas kelas, ya. lah Iya. istilahnya. Ini ada sebelum saya ke Pak Sis ya mengenai apa yang kita bisa lakukan ya ke depan. Ini kan dengan adanya COVID ini berarti kan jumlah angka kemiskinan ini akan meningkat ya Pak Juliari. Ke depan ini bagaimana? Ada satu program Keluarga Harapan yang memang kita mengharapkan satu keluarga itu keluar dari kemiskinan sehingga bisa menampung orang-orang miskin yang baru lah istilahnya. Strateginya ke depan ini
seperti apa? Jadi memang PKH dan BPNT atau kartu sembako ini memang dua anchor programnya, program perlindungan sosial di Indonesia ya. Tidak hanya di Kementerian Sosial. Karena juga anggarannya besar, juga pesertanya banyak. Memang BPNT atau kartu sembako ini kan sifatnya tetap, Desi 200.000, 200.000, 200.000, dan dia akan gunakan uang ini untuk belanja di e-warung yang tadi disebut Pak Sis, atau di agen-agen. Tapi tentu saja datanya harus berubah-ubah karena kita harapkan kan yang orang-orangnya juga pasti berubah dong dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu yang PKH juga sama. Nah, tentunya ke depannya ini kita lihat pertama tentunya pasca pandemik ini apakah nanti jumlah penerima manfaat daripada program PKH dan BPNT ini akan tetap seperti sekarang. Jadi ini kan kita perluas, yang tadinya 9 juta jadi 10 juta, yang tadinya 15,2 juta jadi 20 juta, ini kan kita perluas. Nah, apabila nanti arahan tentunya dari Bapak Presiden tetap dipertahankan sejumlah itu, ya berarti kita tinggal lanjutkan. Apabila misalnya kita kurangi sedikit deh, maksudnya ada tambahan program yang lain. Nah, saya kira ini sangat keberhasilan daripada kedua anchor program ini sangat signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Dan tinggal nanti kita lihat itu kan dari sisi istilah saya pengeluaran pendapatan. Kemudian dari isi bagaimana menaikkan pendapatan. Ini menekan pengeluaran, ini menaikkan pendapatan. Nah, di sini yang sebenarnya akan banyak terjadi kolaborasi antara kementerian lembaga pun dan antara juga kementerian dengan perbankan, bahkan juga kementerian dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Nah, sehingga di sini yang mungkin menurut saya kreativitasnya akan banyak diuji nih di sini. Iya, nah ini menurut saya ini peran perbankan itu sangat penting. Nah, apakah misalnya dengan memiliki kartu PKH ini bisa dijadikan kolateral untuk mendapatkan akses terhadap kredit misalnya, untuk mendapat pinjaman supaya bisa buka usaha. Betul. Menarik sekali nih perbincangan kita ini. Jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan kartu PKH. Tadi kita sudah mendapatkan insight bulanannya berapa ya. Terus kemudian kita kan nggak ingin ya bantuan sosial seseorang itu kan tentu nggak terus menerima bantuan sosial seperti itu. Nah, mereka kita sudah mulai harus kita naik kelas lah. Naik kelas ya. Nah, kemarin kita kunjungan ke Garut dengan Pak Menteri juga. Di situ ada program graduasi namanya. Graduasi ya betul, naik kelas. Seperti wisuda begitu. Seperti wisuda. Jadi penerima bantuan ini yang sudah mulai punya usaha dan kehidupannya sudah mulai meningkat ya. Kita didik, kita berikan kur graduasi namanya. Jadi istilahnya ini Pak Menteri yang punya ide, Pak Menteri, jadi luar biasa. Jadi kita support juga ya. Kemarin kita kunjungan di Garut, itu ada Kube, di situ ada 5 orang ya yang lulus dari penerima PKH sudah berusaha mendirikan warung Kube ini. Mereka berlima ini berkolaborasi mendirikan warung Kube ini dengan membuat kue, makanan dan juga warung sembako di situ semuanya. Kemudian kita berikan kur kredit usaha rakyat, namanya kita istilahkan kur graduasi. Berapa kalau diuangkan berapa? Kebetulan kita kemarin bermacam-macam, tinggal tergantung dari jenis usahanya ya. Ada yang kita berikan 5 juta, ada yang 10 juta. Ya lumayan juga untuk jadi modal usaha ya. Ya, untuk modal usaha. Kita lihat usahanya, size usahanya juga di situ. Inilah yang menarik dan ini mungkin kita akan teruskan terus ya. Dan ini seharusnya menjadi model bagi semua yang ikut program PKH itu. Kalau memang Indonesia itu semakin banyak ya dari segi usaha mikronya, kita kan semakin bisa lah mengentaskan kemiskinan. Tapi Pak Sis, ini ke depan seharusnya jadi model-model untuk membangun kegiatan ekonomi di masyarakat. Justru kan? Inilah kartu PKH ini ya. Ini kita jadikan semacam customer base lah. Customer base ya. Ternyata mereka itu bisa ya kita didik, kita edukasi, kita didik, kita berdayakan ya. Kemarin saya dengan Pak Menteri kunjungan itu tanya tentang bagaimana berusaha. Ternyata mereka bisa. Nah, ini menjadi customer base ya ke depan. Dan datanya juga, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan semua. Track recordnya kan bisa terlihat. Track recordnya ada, historisnya ada gitu loh. Nah, usahanya ada. Nah, kita bangkitkan lagi dengan kur ini. Ini adalah
establish untuk ke peringkat berikutnya lah istilahnya gitu. Apalagi akses terhadap kredit kan merupakan salah satu yang sangat susah ya kalau kita tidak punya kolateral ya misalnya. Ya, artinya kan ini membuat masyarakat miskin jadi bankable gitu kan. Ya, itu kuncinya sih. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi memang itu kuncinya. Jadi kembali lagi Bu Desi. Jadi kalau yang sifatnya sekarang ini lebih fokus banyak di bantuan sosial yang mengurangi pengeluaran, kedepannya ini tetap harus, karena memang ada the most vulnerable groups yang memang kita harus intervensi terus dan negara harus hadir. Di sisi kanan ya ada ada tujuan lain adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Jadi apabila satu keluarga ini sudah graduasi, di mana dia pengeluarannya sudah mulai stabil, paling tidak untuk dia yang sudah harus bergeser ya. bagaimana dia meningkatkan pendapatannya sehingga dia istilah Sis tadi graduate graduate dari sehingga keluarga bisa prasejahtera. daya belinya kan juga semakin meningkat, jadi otomatis kesejahteraan dan akan kontribusi ke ekonomi. Kualitas dari pinjamannya itu Pak Sis melihat ke depan itu selalu dijaga. Kalau kan, usaha kecil itu relatif sangat kecil ya, sangat relatif sangat kecil ya, paling 1 sampai 2%. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Jadi tapi sangat berarti sangat ya, artinya kita jaga karena apa? Kita juga edukasi. Jadi kita tidak hanya memberikan loan-nya atau pinjamannya ya, kurnya tidak hanya seperti itu, tapi kita dampingi juga. Usahanya kita dampingi. Nah, itulah manfaat dari agen brainless banking tadi yang tugasnya juga sebagai pendamping untuk memberikan pendampingan, juga memberikan asistensi bagaimana berusaha dengan baik gitu. Baik, jadi selama ini cukup mendukung ya dengan adanya kegiatan Himbara ini. Ya, saya kira upaya pengentasan kemiskinan dari dua sisi tadi ya, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah tentunya sangat juga berharap banyak dari perbankan ya, karena yang punya infrastrukturnya adalah perbankan dan dari segi akuntabilitasnya juga jauh bisa lebih dipertanggungjawabkan. Dari sisi financial inclusion-nya apabila sudah masuk itu akan lebih memudahkan, dan juga services yang ada dalam perbankan tidak hanya pinjaman ya, yang lain-lainnya itu juga harus banyak bisa dijadikan step berikutnya daripada keluarga-keluarga keluarga-keluarga penerima manfaat ini, dan dan pada akhirnya keluarga-keluarga ini bisa kita kita entaskan kemiskinannya. Dengan tentu saja pendampingan supaya pendidikan finansialnya. Karena kan untuk membuat suatu usaha kan tidak mudah, bukan masalah uang saja, tapi tidak selalu untung. Tidak selalu untung. Bagaimana mencari customernya dan juga mungkin memanage cash flow itu kan semua harus diajarkan. Tapi menarik sekali, dan Pak Sis ini kebetulan kalau tidak salah BNI 46, sekarang usianya berapa? Tanggal 74 tahun, ya, tanggal 5 Juli kemarin. 74 tahun. Usia 74 tahun. Ya. Terima kasih banyak Pak Juliari dan juga Pak Sis, sekali lagi selamat ulang tahun untuk BNI 46 ya. Dan Insight with Desi Anwar ini juga dapat Anda saksikan di kanal cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi sampai jumpa, dan jangan lupa stay safe kemana-mana, jangan lupa masker dan social distancing. Bye-bye.